Assalamualaikum Dokter Danikur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Wah, maaf mengganggu nih menjelang sholat subuh di sana. Kalau nggak salah begitu, Dokter Danikur ya. Cuaca bagaimana di sana, Dokter Danikur? Masih musim panas di sini, Wah, tapi panas ya. mulai ada peralihan ke Hmm, musim gugur kayaknya. Masya Allah. Dokter Danikur, bagaimana keadaan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza dan tim yang Anda pimpin dari Medical Emergency Rescue Committee menangani berbagai bencana yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Indonesia? Apa yang terjadi? Dan kami baru saja mendapatkan berita tentang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza yang dibom, ratusan orang tewas. Silakan Dokter Danikur. Hmm, Pertama mengenai Rumah Sakit Al-Ahli, saya kurang begitu memahami beritanya karena memang secara lokasi jaraknya agak jauh dari kami. Hmm. Yeah. Tapi kalau dengarnya sih rumah sakit itu sih sebenarnya bagian yang kenanya bagian pinggiran rumah sakitnya saja, bagian gedung-gedung yang ada di pinggirannya. Dan Hmm. menurut berita yang saya dengar sih Hmm. korbannya tidak sebanyak ratusan, tidak sebanyak itu, tapi ada Oh, korban gitu loh. iya, iya. Informasi. Tentang Rumah Sakit Indonesia sendiri, bagaimana dokter keadaan dan apa yang dilakukan di sana, dok? Ya, eh, ya alhamdulillah sejauh ini sih kita masih sehat. Ya, Hmm. bekerja di lingkungan rumah sakit Indonesia, Hmm. karena daerah utara ini ya daerah yang sangat dekat sama perbatasan Israel. Ya Hmm. setiap hari pasti saja ada suara bom atau Hmm. tembakan terdengar di sekitar kami, Hmm. kadang dekat kadang jauh. Masya Allah. Ya. Hmm. Terus hampir setiap hari pasti ada korban massal berjatuhan. Ya. Hmm. Hmm. Korban rata-rata sih korban pemboman, tapi kadang-kadang ada korban penembakan. Hmm. Bahkan pernah satu hari ada 2 kali korban massal. Masya Allah. Dan di antara korban-korban massal itu rata-rata pasti ada anak-anak korbannya. Hmm. Hmm. Kadang-kadang ada yang syahid juga. Hmm. Ya, kita lakukan pertolongan sesuai dengan spesialisasi kami. Hmm. Jadi kami di sini ada 4 orang tim medis. Yeah. Saya sebagai dokter spesialis bedah saraf, Yeah. terus eh, dokter Enrina, dokter spesialis bedah plastik, dokter Maya, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter Laras, dokter spesialis anestesi. Ya, sesuai dengan Halo, halo. kalau Lanjut, halo, lanjut dok. ya, Ya, lanjut. masih Terdengar, masih terdengar. terdengar dok. Silakan dok. Oke. Ya, kalau ada pasien dengan luka di kepala yang cukup signifikan, ya kita tindak lanjuti. Kalau perlu operasi, kita lakukan operasi. Cuman ya di sini Pasti. tidak seperti di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Ya. Kalau umumnya kan kalau di rumah sakit yang normal, pasien dengan cedera kepala harusnya CT scan dulu, Iya. baru operasi gitu. Kalau di sini nggak bisa, nggak ada CT scan rusak, dirusak sama pihak sana. Oh. Jadi kita cuma mengandalkan pemeriksaan klinis, ronsen. Kalau dari ronsen terlihat ada sesuatu yang mencurigakan, ya kita langsung putuskan operasi. Iya, masya Allah. Terus dokter Nandrina, dokter spesialis bedah plastik, itu yang biasanya paling banyak kerjaannya karena luka-luka, kadang-kadang mengenai bagian wajah atau bagian-bagian yang memerlukan penanganan khusus oleh bedah plastik atau luka bakar. Beliau hampir tiap hari operasi. Dokter Laras juga, dokter anestesi, setiap hari bekerja di ruang operasi. Listrik dok, Demikian sih, Pak. apa menjadi hambatan suplai listrik yang berada pada Rumah Sakit Indonesia di sana dok? Ya tidak stabil listriknya karena kan
Listrik di sini tuh kita mengandalkan bahan bakar diesel Hmm. dan panel surya. Oh. Panel surya ini Hmm. yang ada sekarang cuma 20% dari kondisi normalnya panel surya itu. Jadi sekitar 80%-nya udah rusak karena karena peperangan kemarin. Nah, kemarin sempat terkena. Terus ya sempat terkena juga. Jadi yang tersisa cuma 20% kapasitas solar panelnya itu. Sementara pasokan bahan bakar. Kita telah terhubung dengan Dr. Danikur. Assalamualaikum dok, lanjut lagi dok. Waalaikumsalam. Nah, barusan juga saya lihat ini dok, berita tentang ketabahan mental orang-orang di Gaza. Apa yang Dr. Danikur lihat dalam berinteraksi dengan masyarakat Gaza sekarang ini di tengah utara yang luar biasa konflik terjadi di sana, genosida terjadi dok. Silakan dok. Ya, jadi ya kita kan terus terang selama ada di Rumah Sakit Indonesia ini ya jarang punya kesempatan, hampir tidak ada kesempatan untuk jalan-jalan keluar ya, karena kan memang pekerjaannya banyak lah. Banyak rumah sakit. Ya, jadi ya kami interaksi dengan yang ada di rumah sakit aja. Gitu. Rumah sakit yaitu dengan pasien dan karyawan. Yang sering cerita-cerita itu karyawan. Karyawan-karyawan rumah sakit itu mereka bercerita. Oh, ini suami saya meninggal karena serangan bom atau ditembak. Anak saya meninggal karena apa? Karena ledakan. Istri saya meninggal. Semuanya itu rata-rata punya keluarga yang syahid. Tapi ya mereka ketika ditanya ya kelihatannya udah mengikhlaskan aja. Mereka bercerita biasa aja, kitanya yang sedih malah jadinya dengernya. Mereka saudara-saudara mereka meninggal atau kerabat mereka meninggal, tapi mereka tetap kadang-kadang anak atau istri mereka meninggal atau suami mereka meninggal, tapi mereka tetap bekerja ikhlas, tetap datang ke sini. Dan manajemen Hamas atau Departemen Kesehatan masih terus berjalan berarti dok di sana. MOH masih tetap berusaha melayani, tetap berusaha mengkoordinir berbagai pelayanan yang ada di jalur Gaza. Ya cuma dengan berbagai keterbatasan mereka membagikan obat-obatan, bahan bakar, terus mengkoordinasikan tenaga kerja dan sebagainya. Seperti pada saat Ashifa dihancurkan, tenaga-tenaga Ashifa yang masih tersisa didistribusikan ke berbagai rumah sakit, termasuk ke Rumah Sakit Indonesia. Gitu. Banyak karyawan-karyawan di sini ex Ashifa. Masya Allah. Tim yang ada sekarang, berapa lama lagi akan bertugas di sana, dok? Apakah ini menjadi sebuah andalan bagi perjalanan di rumah sakit di antara tim-tim yang ada, dan dari negara mana saja yang berada di dalam NGO dalam membantu beberapa rumah sakit di Gaza, dok? Untuk saat ini di Gaza Utara cuma ada kami saja saat ini. Oh. Biasanya ada dari Rahma Foundation. Rahma Foundation itu organisasi dari Amerika, cuman ya merekrut tim dari berbagai negara ya. Tapi organisasi dari Amerika. Mereka sering datang, udah beberapa kali lah datang ke Gaza Utara gitu dan Rumah Sakit Indonesia. Tapi udah hampir 1 bulan ini nggak ada sih. Cuma dari Indonesia saja yang ada di Gaza Utara saat ini. Masya Allah, Masya Allah. Suasana di sekitar rumah sakit, kehidupan macam mana? Ratakah atau apa yang terjadi sebenarnya, dok? Di sekeliling rumah sakit bangunan hancur semua. Masya Allah. Hampir tidak ada bangunan yang utuh, pasti ada kerusakan. Pasti ada kerusakan. Hancur semua. Ada 1-2 yang masih berdiri, tapi pasti ada bekas ledakan bom atau tembakan peluru gitu. Masyarakat di sini ya tetap
bekerja, Oh, tetap berkeliaran, beraktivitas. tetap sekolah tetap sekolah tidak berfungsi, cuma maksudnya tetap Ada ada aktivitas. kegiatan olahraga. Hmm. Iya, di sebelah Rumah Sakit Kayak bola, Indonesia. bola voli. Ya, Iya, di sekitar rumah sakit Indonesia, ada sekolah mereka besar setiap ya. hari main bola. Hmm. Walaupun Hmm. ada ledakan bom, walaupun terdengar ada suara tembakan, mereka tetap aja Hmm. ya tetap aja berjalan ke sana kemari, bermain, anak-anak bermain. Masya Allah. Udah jadi apa ya? Udah biasa gitu loh. Masya Dan Allah. daerah sini sebenarnya sudah pernah beberapa kali dikasih peringatan evakuasi oleh pihak sana, Hmm. tapi mereka kayaknya nggak bergerak gitu. Saya Oh, perhatikan. gitu. Evakuasi itu. Masya Allah, maunya evakuasi ke jannah mungkin. Masya Allah. Dok, pesan buat pendengar radio Silaturahim di tengah subuh waktu Gaza yang panas sekarang ini. Apa yang dokter ingin ingatkan untuk seluruh pendengar radio Silaturahim dan tentu saja para donatur yang terlibat dalam keberadaan Rumah Sakit Indonesia sebagai penutup, dok. Silakan, dok. Ya, jangan jangan pernah berhenti lah memperjuangkan saudara-saudara kita di Gaza. Hmm. Karena sekecil apapun bantuan kita, upaya kita, insya Allah nanti akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian. Ya, terima kasih dok. Salam buat tim yang lain dari kami semua dan kami bangga atas keberadaan perwakilan bangsa Indonesia berada di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.